عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل عليه إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه ابن مالك الموطأ والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابي بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل عليه لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن عبد الناس من الله القلب القاسي. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi di dalam pasal menjaga kalimat dari lisan kita, omongan lisan kita. Di antaranya ghibah, di antaranya namimah, di antaranya dusta, di antaranya berbicara yang tidak berarti. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baiknya Islam seseorang dia tinggalkan ucapan-ucapan, omongan-omongan yang enggak bermakna, yang tidak ada manfaatnya. Di dalam wasiat Nabi kepada Gubaisah, ya Gubaisah, ahris ala ma yanfa'uk. Wahai Gubaisah, jagalah, artinya usahakanlah sebaik-baiknya ucapan yang bermanfaat, ucapan yang ada pahalanya, yaitu zikrullah, tilawatul Quran. Atau dia tidak menjaga kalimat omongan, mencaci maki, menghina orang, menusuk perasaan orang, menyakiti hati orang, menyindir orang, menggunjing orang, menuduh orang. Kalimatnya enteng, ucapannya, lisannya, al-lisanu saghirun jirmuhu walakin lahu jurmun kabir. Lisan ini kecil bentuknya, daging tanpa tulang, tapi dosanya besar sekali. Maka di hadis yang ke 1514 Rasulullah berkata, seseorang bisa saja berbicara satu kalimat yang dia tidak kira-kira lagi, yang dia tidak pelajari lagi, yang dia tidak saring lagi, maka bisa saja terpleset dia, kecebur ke api neraka dengan kalimatnya tersebut. Lebih jauh dari antara timur dan barat bahayanya. Satu kalimat menyakiti orang, menusuk perasaan orang, menyindir orang, menghina orang, mengecilkan orang, menghina orang, baik keluarga, baik banyak orang, baik sedikit. Bahaya. Dia ucapkan itu kalimat di TikTok sekarang. Apa kan di TikTok itu yang kena jutaan orang, habis sama dia. Bahayanya berat banget itu, bukan satu orang.
Itu suka-suka, dia nggak berasa itu omongan enteng, kecil, biasa saja, tapi seorang semua kena sakitnya sama lisannya dia. Na'udzubillah min dalik. Ya tafakkar, nggak dia pikirin lagi itu omongan, nggak ditimbang-timbang. Kata Nabi, "Idza takallamta fatadabbar agibatahu." Kalau engkau mau berbicara, pikirin akibatnya. Orang nanti semuanya konsen, apa namanya? Komplain ya. Orang semuanya bakal kritik. Ente gimana berbicara nggak terasa, nggak sengaja. Apa yang ente benar-benar nggak tahu itu kalimat bahaya itu ucapin, masuk ke TikTok jutaan orang bisa dengar, bisa membahayakan satu keluarga, satu kaum, satu dan lain-lain. Ini hadis riwayatnya daripada Imam Bukhari dan Muslim. Sama di riwayat, ada 3 riwayat. Yang pertama tadi Abu Hurairah, yang kedua Abi Abdurrahman Bilal bin Harith al-Muzani. Ya, innal abda la yatakallamu bil kalam min ridwanillah. Sebaliknya, kalau engkau berbicara yang diridhai oleh Allah, yang Allah ridha sama kita, ucapan itu menyenangkan hati orang, ya, menggembirakan hati orang, idkhalus surur, menyenangkan orang, ya, memuji orang, mengangkat derajat orang, menyebutkan kebaikan orang. Masya Allah, baik yang hidup ataupun yang mati. Apalagi yang mati berat sekali, mau minta maafnya sama siapa kalau udah mati. Kalau kita nyaci-nyaci orang yang udah mati, satu golongan, satu kaum dicaci, padahal dia udah mati 500-600 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Mau minta maafnya sama siapa? Sama kuburannya nggak cukup. Yang kena dari 500 tahun itu berapa? Ribu orang yang kena, ya. Maka lawanannya kalau kita berbicara yang baik juga diridhai oleh Allah. Dengan ucapan yang baik, husnul khuluq, ya, kata Nabi di dalam riwayat Ahlul Bait dari Sayyidina Musa al-Kawim an abihi Ja'far Shadiq an abihi al-Hasan an jaddihi al-Hasan, dari Sayyidina Hasan dari kakeknya Sayyidina Ali, inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Masya Allah, yang sebaik-baiknya dari yang terbaik adalah akhlak yang baik di dalam tutur kata, ucapan, menghibur, menyenangkan orang, menggembirakan orang, ya, memberikan orang semangat di dalam ibadah, semangat di dalam taat, mengharapkan harapan husnudzan kepada Allah. Nah, itu omongan kalimat tersebut min ridwanillah, dari omongan yang diridhai oleh Allah Subhanahu. Padahal itu omongan juga enteng, nggak berat, nyenangin orang nggak berat. Dengan senyum aja orang senang. Dengan kalimat yang kita, tutur kata kita yang baik, orang senang sama kita. Apalagi kita akhlak, adab sama dia, baik deh. Padahal itu nggak berat, enteng, tapi pahalanya Allah ridha sama kita. Dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala diangkat derajat orang tersebut dengan akhlak yang baik, dengan tutur kata yang baik. Gaulun hasan, gaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Engkau berbuat baik, ucapan yang ma'ruf, ucapan yang baik lebih berat, lebih besar pahalanya daripada engkau sedekah, yang mana sedekah itu menyakiti orang. Sebaliknya, mafhum mukhalifnya, innal abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Tidak sengaja seseorang dianggap enteng, dianggap ceril, remeh, ya, yaitu omongan-omongan yang menyakiti orang, menjelekkan orang, menghina orang, menuduh orang, menuding orang dan lain-lain. Padahal itu dikutuk oleh Allah, omongan itu. Omongan itu dilaknat oleh Allah. Omongan itu Allah benci kepada orangnya, sehingga dia yahwi fi jahannam 70 kharifa. Dia nukik, terjun ke api neraka jahannam 70 tahun ke bawah. Bahayanya itu, beratnya itu. Hati-hati sekarang, ya. Ngomongan-omongan yang mana bisa menjerumuskan dia ke api neraka, ya, ke dalam derajat yang paling rendah 70 tahun jaraknya. Na'udzubillah min dzalik. Tadi hadis yang ketiganya ini riwayat Imam Bukhari juga. Yang ketiga juga riwayat Imam Muwatta, Imam Malik dan Imam Tirmidzi, hampir sama hadisnya, dari Bilal bin Harith al-Muzani
Rasulullah berkata, seseorang berbicara dengan satu kalimat yang diridhai oleh Allah, dia enggak sangka itu ucapan enteng, ucapan tapi ridha Allah sama dia. Menyenangkan orang tua, menghibur orang tua, menggembirakan orang tua, menggembirakan teman, sahabat, ya, dengan ucapan yang baik, menggembirakan tetangga, menyenangkan tetangga, orang pekerja kita senangin, orang-orang yang sahabat kita senangin dengan omongan, nggak berat, nggak susah, gampang, enteng, ucapan doang, tapi dia nggak tahu pahalanya di sisi Allah besar. Tersebut kalimat yang bermanfaat, dia nggak sangka itu kalimat ditulis sama Allah derajatnya tinggi di sisi Allah. Dapat keridhaan Allah, nanti di hari dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pahalamu katanya, yang mana engkau memasukkan idkhalus surur fi qalbil mu'min. Bahkan di dalam hadis lebih daripada membangun Ka'bah, engkau memasukkan kegembiraan kepada hati seseorang yang dalam gundah gulana gelisah, dia senangi, digembirain, ya, masya Allah, lebih daripada membina masjid, masya Allah. Tapi lawanannya buruk, sama tadi dengan hadis yang sebelumnya 3. Riwayat Abu Hurairah, riwayat yang kedua dari Imam Bilal bin Al-Harith Al-Muzani, Rasulullah berkata, wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah maka la yadhunnu an tablugha ma balagat. Tidak seorang berbicara satu kalimat sedangkan kalimat itu yang dikutuk oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah. Kalimat itu menyakiti orang lain, menyakiti perasaan orang, menyinggung kaum orang, suku orang, bangsa orang. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Maka nayabun lantabluk, dia enggak kira itu ucapan didengar oleh jutaan orang. Bahkan menyakiti ribuan orang. Bukan satu yang sakit. Bahkan yang mati kena juga. Subhanallah. Yaktubullahu biha, Allah tulis dosanya dengan ucapan tersebut, yang enteng, yang ringan, yang dia enggak sangka-sangka, yang enggak dia saring-saring, yang enggak dipikir-pikir akibatnya. Nanti dia kena sakhatullah, kutukan Allah, murka Allah, sampai hari ketemu dengan Allah, hari kiamat maksudnya. La haula wala quwwata. Ini hadis sahih dari Imam Muwatta, Imam Malik dan Imam Tirmidzi. Dari Sufyan bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih." Ya Rasulullah, berikan aku hadis, wasiatkan aku, nasihati aku dengan satu saja perintah darimu. A'tasimu bih, aku pegang erat-erat. Itu wasiatmu, pesanmu ya Rasulullah. Apa pesannya Rasulullah? Qul Rabbi Allah. Katakan wahai Sufyan bin Abdullah Al-Bajali, katakan Allah Tuhanku, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Nabi setiap harinya membaca 7 kali, Allah Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Tuhanku Allah, Tuhanku Allah, tidak aku sekutukan dengan segala sesuatu. La syarikalah, tidak ada sekutunya. Itulah di akidah kita, di lubuk hati kita, hanya Allah. Ma fi qalbi illallah. Itu orang-orang yang tauhidnya mahdah, tauhidnya kental, tauhidnya murni. Allah Rabbi la usyriku bihi syai'a. Yang kedua, tsumastaqim, lalu istiqomahlah wahai Sufyan. Istiqomah di dalam ucapan yang di sini yang dimaksud. Terus kita kalau orang-orang kita nih baik tutur katanya, santun, sopan, lembut. Ini terkenal di dunia orang kita nih, oranglah santun, orang lembut, orang sopan. Terutama kalau kita umrah haji, wah paling dipuji orang Indonesia. Paling dipuji orang Indonesia kenapa? Baik, santun, sopan, orang kita.
Tapi hati-hati, jangan ucapan yang buruk. Istiqomahkan ucapanmu. Wahai Sufyan, tutur katamu, omonganmu, kalimatmu, istiqomah di dalam berbicara. Jangan sekali-kali menyakiti orang, jangan sekali-kali menyebar luaskan fitnah dari lisanmu, mengutuk satu kaum, mencaci satu kaum, menghina satu kaum, mengeluarkan satu kaum, sedangkan itu sudah ribuan tahun orang tahu. Akhirnya dia tanya lagi kepada Rasul, ma akhwabu ma takhafu alayya ya Rasulullah, apa yang ditakuti, segala yang ditakuti terhadapku, apa pesankan kau ya Rasulullah, apa yang kau pesankan kepada aku, apa yang bahaya dari segala yang bahaya. Rasulullah keluarin lidahnya, ini katanya, bahaya ini, jaga wahai Sufyan bin Abdullah. Qala fa akhadha bilisani nafsihi, Rasulullah keluarin lidahnya, dipegang, ini dia bahayanya, ini hada wa hal yakubbun nas ala wujuhim ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kepada Muadz bin Jabal, wahai Muadz, engkau enggak tahu kebanyakan orang terjerumus, nukik, jatuh ke jurang api neraka jahanam kebanyakan dari lidahnya. Ya Allah. Sebaliknya, kebanyakan orang masuk ke dalam syurga dengan husnul khuluq, dengan akhlak tutur kata yang baik. Ya. Ini hadis sahih dari Imam Tirmidzi. Hadis yang ke 1518. Dari Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab, bapaknya sahabat dan anaknya sahabat, radhiyallahu taala anhuma. Nabi memesan kepada dia, wahai Abdullah bin Umar, la tukthir kalam bighairi dzikrillah. Tadi di awal saya bilang, jangan banyak-banyak bicara kecuali dengan zikrullah, wirid, wizid, hizib, ratib, zikir, apa aja baca. Ayat Quran terutama. Man syaghalahu dzikri wa tilawatu qur'ani a'taituhu afdhala ma u'ti ibadiyas salihin. Siapa yang menyibukkan dirinya dengan lisannya membaca Quran, banyak berzikir, aku berikan dia sebagus-bagus pemberian kepada hambaku yang soleh. Ngapain lagi kita? Quran zikir, wirid, ratib, hizib dan lain-lain. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, la tuktirul kalam, jangan banyak-banyak berbicara wahai Abdullah, bighairi dzikrillah, selain daripada zikir kepada Allah. Fa innal kathratal kalam bighairi dzikrillah qaswah lil qalb. Kalau engkau banyak berbicara kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat, menjadi kaku, keras, beku hatimu, lupa sama Allah, lupa sama halal haram, lupa sama riba, lupa sama namanya, akhirnya berbicara sembarangan. Semuanya enggak ada zikrullah, enggak ada Quran, enggak ada Fatihah, enggak ada salawat, enggak ada istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau kita bangun dari majlis enggak berzikir, enggak baca Quran, enggak baca Fatihah, enggak salawat, kita baca itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa khatamul majlis, penutup dari majlis yang kita duduk, yang apalagi nggak berbicara tentang baik. Itu bagus, kita baca Quran, kita baca hadis, kita sholat berjamaah di masjid, baca, masing bagus. Tapi masing mungkin ada ucapan-ucapan yang tidak baik, ya. Karena kebanyakan berbicara yang bukan ada zikrullah di Qurannya, membekukan hati, kasar hati kita, kaku hati kita, beku hati kita. Sesungguhnya orang yang paling jauh dari rahmat Allah, orang yang hatinya beku, lupa sama Allah, ghafil, nggak ingat sama takut Allah dari ucapannya, nggak ada perasaan, dia menusuk perasaan orang, menyebut-nyebut aib orang, menyebut-nyebut ribah orang, dia nggak takut. Itu jadi kaku hatinya, beku hatinya, keras hatinya. Itu efeknya orang berbicara banyak.
Hati jadi beku, nggak bisa nangis, nggak punya mahabbah, nggak punya rahmah, nggak punya syafaqah sama orang. Akhirnya jadi keras dia. Orangnya tegaan, kasar, kejam, bengis. Nggak takut dengan halal dan haram, nggak takut dengan maksiat, nggak takut dengan dosa di akhirat, nggak takut dengan hisab. Wah, ini orang yang keras hatinya. Dia pikir nggak ada hisabnya, segala bakal dihisab. Ucapan bakal dihisab, ngomongan bakal dihisab, bakal ditimbang. Bahkan satu kalimat timbangan yang bagus apa? Subhanallah mil al-mizan. Masya Allah. Engkau mendingan mengucap subhanallah, maha suci Allah, memberatkan timbanganmu. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina samai wal ard. Engkau mengucap subhanallah walhamdulillah, memenuhi timbanganmu bumi dan langit. Masya Allah. Lagi subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Makanya kalau kita lagi ngobrol sama orang pada lupa, ngomong dunia, ngomong ini, ngomong dagang, ngomong cerita-cerita, dalam hati la ilaha illallah Muhammadun subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca istighfar astaghfirullahal azim di hati kita. Jadi pada ngobrol ni semuanya ni, kita sedikit ingat-ingat nama Allah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi min kulli dhanbin azim wa taubatan min Allah, taubatan nasuha. Baca lagi wirid-wirid yang lain, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Baca lagi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Orang lagi pada ngobrol, orang lagi pada berumun, kita berzikir sama Allah. Kata Nabi, "Adz-dzakirina Allah Ta'ala bainal ahya wal mayyit kal hayy wal mayyit." Orang bainal ghafilin, orang yang berzikir kepada Allah di tengah-tengah orang yang ghafil, yang lagi ngomongin urusan dunia, urusan orang, urusan apa, kita zikir sama Allah seperti orang hidup dengan orang mati. Masya Allah. Seperti rumah yang indah dengan dibandingkan dengan rumah yang kosong, yang serem, yang gersang. Karena apinya hatinya luas, hatinya zikrullah. Itu daripada jangan sampai hati kita galbul gasi, hati yang keras, hati yang beku, hati yang gaswah, tidak mau mendengar kebaikan, tidak dengar nasihat, jauh dari sifat-sifat orang yang soleh, nggak mau dia berduduk dengan orang-orang yang baik, dia maunya dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang durhaka, ngikutin cara-cara mereka, omongan-omongan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mutiara-mutiara ini semuanya hadis-hadis Nabi kita Muhammad. Setiap mendengar satu hadis kita balas dengan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Setiap hadis dibaca kita balas Nabi kita. Kita kalau dapat faedah dari satu hadis, ya kita bilang apa? Kita bilang salawat kepada Nabi, nggak ada lagi. Nasihat yang masuk ke otak kita, masuk ke telinga kita, masuk ke lubuk kita dari hadis-hadis yang sahih dari Imam Bukhari, dari Imam Malik, dari Imam Turmudi, dari Imam Muslim. Hadis terakhir dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr namanya, Rasulullah berkata, "Man wagahullah syarra ma man baina lahyih wa ma syarra ma baina rijlih dakhala al-jannah." Siapa yang bisa mencegah bahaya daripada dua rambut kumis dan rambut jenggot. Apa? Bibir. Di dalam bibir apa? Gigi. Di dalamnya lagi apa? Lisan, lidah. Siapa yang bisa menjaga ini dari antara dua bibir, dua rambut, kumis dan jenggot, yang pentingnya lisan. Jaga itu. Dijamin oleh Nabi masuk surga. Engkau bisa jaga ini. Itu udah ada pintu gerbangnya mulut. Udah ada gergajinya, gigi, nggak bisa dia berbicara. Hati-hati, udah ada dua pintu, pintu mulut, bibir dan gigi. Masing juga dia mau berbicara yang jahat, berbicara yang fitnah, berbicara yang memecah belah orang, berbicara menuduh orang, menggunjing orang dan lain-lain, yang hidup, yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Siapa yang bisa mencegah kejahatan antara dua rambut, kumis dan jenggot, yaitu bibir dan gigi dan lidah,
Dhamintu lahul jannah. Dakhala jannah. Aku jamin dia bisa masuk surga. Yang kedua, wa syarra ma baina rijlaih. Kejahatan dari kelamin kita, dari kemaluan kita antara dua kaki. Ada rambut di situ juga. Nah, maka kita jaga itu daripada perbuatan-perbuatan nista, dina. Ya. Aku jamin surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Hadisnya hasanun dari Imam Tirmidzi. Wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Alhamdulillah. Baliki. Tol mustaqim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karrama man jadda wa haq alaina ya alaina mu'min insyaallah ta'ala min amni Allahumma sakka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa dinan jama'a wa lisanan dzakira wa badanan 'ala bala'i sabira wa qalban saliman syakira bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin wa sallallahu alaihi wasallam